Tahu kan berapa monotonnya new releases? Karena kebanyakan dari new releases bukanlah produk baru, melainkan iterasi dari seri yang sudah-sudah dengan permainan variasi warna dial, material case, strap options, penambahan komplikasi atau variasi yang similar tapi ya dibikin special atau limited edition. Tapi di kesempatan kali ini kita ingin bahas 3 recent new releases yang benar-benar adalah rilisan lini baru dari brand-brand jam tangan ternama. Oke, kita ke brand pertama ya. Padahal brand jam tangan ini telah seperempat abad akhirnya comeback dengan new lineup. Tapi sekalinya rilis, malah menemui banyak hujatan dan kritik. Nah, ini nggak lain dan nggak bukan adalah Patek Philippe ya. Kita nggak mungkin bahas rilis jam baru ini tanpa ngebahas Patek Philippe Cubitus. Bukan Cubitus ya, tapi Cubitus. Karena Cubitus itu brand baju anak-anak. Inilah first new lineup dari Patek Philippe dalam 25 tahun. New release terakhir di tahun 99, rilis Patek 24. Dan Aquanaut setahun sebelumnya. Considering Rolex udah freshen up in the last 15 years dengan keluarin 2 new lineup di Skydweller dan 1908. Terus AP itself juga udah ngeluarin AP 1159 dan Vacheron juga udah ngeluarin VC56. Nah, jadi kayaknya the release of Patek's new line has been overdue, but not surprising sejak di stopnya Nautilus 5711. Tapi itulah Patek, slow and steady, but when they do it right. Or is it? Early impression kayaknya banyak mixed feeling dengan middling compliments kayak ini mah Nautilus tapi kotak 45mm in a square format. That's a wrist clock. Ada juga yang komen, this has never made me never want to buy a Calatrava more. Ada juga yang ngomong Patek Santos. Atau yang ngomong, this isn't April 1st. Savage. Dan ini bukan the negative comments ya. Tapi one thing for sure, we all know these casual sport lineups will be sold out as soon as it hits the shelves. The Cubitus di debutnya memamerkan 3 model. Yang pertama di 5821A, di casing steel, time only dengan dial hijau. Ini sedikit pay homage kayaknya ya ke terakhir 5711 itu yang juga olive green dial ya. Terus ada berikutnya di 5821AR. Ini juga time only dengan two-tone rose gold dan dial biru. Keduanya mempunyai case size 45mm dengan ketebalan tipis sih 8,5mm. Tapi seperti 5811G, Cubitus ini juga mempunyai micro adjustable clasp. Di 2 model ini menggunakan automatic caliber 26 strip 330 SC dengan 22K gold rotor with horizontal ribbing eksklusif ke Cubitus. Yang mantepnya dari kaliber ini, ya spesifiknya ini modifikasi dari 26 strip 330 ya, adalah dia mempunyai hacking seconds. Yang artinya begitu di set detik handnya langsung berhenti. Kita bisa set waktu akurat sampai ke detiknya. Ini retail ya, yang still only retails for 655 juta IDR. Kalau yang kombinasi di 973 juta IDR. Itu lumayan juga ya buat kelas ini gitu loh. Nah, terus yang berikutnya last but not least in the lineup adalah 5822P. di casing platinum dengan dial biru dan segudang complication. Begitu lihat line-up-nya kita bisa notice clearly inilah the cousin to the Nautilus 5712 Moonface. Tapi bedanya adalah di sini di 12-nya ada grand date dan tanpa power reserve indicator di dialnya. Case size tetap di 45mm tapi dia sedikit lebih tebal ya 9,6mm untuk mengakomodir komplikasinya. Dan lebih canggihnya lagi mempunyai mekanisme instantaneous jump atau loncat serentak yang menjaminkan bahwa indikator-indikator berbeda itu moonface-nya, grand date-nya, day indikatornya match up ya dalam hitungan 1/8 milisecond begitu pergantian tanggal. Patek sampai mendaftarkan 6 new patents untuk terobosan ini khusus untuk mencapai instantaneous jump di seluruh display jam ini. Yang ini retailnya di 1,4 M. Walaupun begitu banyak terobosan, ada beberapa hal yang sangat disayangkan ya jujur di Cubitus ini. With most in-house movement sebenarnya yang dari high-end manufacturers ya, biasanya udah power reserve tuh udah di atas 3 hari lah minimal. Tapi yang di sini cuma dapat 2 hari power reserve. Jadi dia below standard for the price you're paying actually. Belum lagi biasanya untuk classic sport watches zaman sekarang seperti Royal Oak, Big Bang, Santos, Radiomir, many of them sekarang udah kasih 2 strap to change ya. And changing them is now easier than ever. Tanpa tools apapun karena ada fitur quick strap change sistemnya. However, di sini ini missing gitu ya di Cubitus. Lastly, the elephant in the room, ya, literally the size 45mm itu gede banget, apalagi di square watch. Considering the trend of watches are going smaller, in my honest opinion, Patek is playing a huge gamble in making this new lineup huge, apalagi for a sport casual watch. Tapi actually, any publicity is good publicity karena gets people talking. Soalnya brand berikutnya yang rilis new lineup malah sedikit under the radar ya, nggak banyak yang notice. Nah, yang berikutnya yang kita akan ngomongin adalah
Tissot Stylus. Ya, ini new lineup dari Tissot, a revival line di tahun 1965. This is a TV style watch like back in the days. Cushion shaped case dengan case size 32 mm dan ketebalan 7 mm. Dengan exquisite satin finishing with polished bevel. Walaupun di ukuran 32 mm, jam ini sebenarnya bukan hanya untuk perempuan. Ini intentionnya untuk unisex ya, karena sekarang watches are going smaller. Apalagi revivalist trend, karena di era pre-2000 gitu, 31 mm tuh sebenarnya ukuran boy size. Nah, jadi memang goalnya adalah untuk membuat jam yang compact, lightweight, dan in style. Kata Tissot, ini offers a lightweight and comfortable fit on any wrist, effortlessly sliding under the sleeve, making it an ideal choice for both men and women. A decade ago, mungkin sport watches yang standar adalah kebanyakan yang bulat-bulat. Paling banter, mungkin yang Genta design yang bentuknya agak-agak unik ya, seperti Royal Oak atau Nautilus. Nah, sekarang malah semakin banyak jam-jam yang digandrungi di ukuran yang lebih kecil dan bentuk yang lebih unik. Ini di spearhead oleh generasi-generasi muda yang lebih ekspresif. Jam-jam seperti Cartier Crash, the Piaget Clou de Paris, King Midas Rolex, AP Remaster, Longines Dolce Vita, dan newly emerging watch studios bentuk case ya, kayak Berneron, Gerard Charles, Ferran Marie. Watch shapes itu sekarang adalah all the rave in the market. Dengan tren dari jam tangan yang makin kecil, dressier, dan lebih ekspresif, I think the resurrection dari Tissot Stylus couldn't have come at a better time. Keluar di dua model dengan warna silver sunburst dial dengan Baton index kuning dan beige strap. Dan satu lagi keluar di blue gradient dial with Roman numeral hour marker dan matching blue strap. Movement ini menggunakan baterai ETA Quartz karena itu price point-nya sangat affordable, yaitu sekitar 4,3 jutaan kurang lebih ya. Ini seharga Moonswatch. Kalau nggak salah ingat juga, ini bakal menjadi the most affordable Tissot yang di-offer di retail dari Tissot sekarang. Tissot Stylus ini, walau mungkin bukan target market season collector ya, tapi at this price point, this could be a model yang bisa dijadikan opsi untuk orang-orang mencari entry-level watch yang punya rich history dan juga stylish. From the sports models to the simple casual watch, berikutnya kita pindah ke artistic expression ke Gerald Genta Gentissimo Ursin. Dikenal sebagai orang yang berperan paling penting dalam industri jam modern, Gerald Genta sudah melahirkan karya-karya seperti AP Royal Oak, Patek Nautilus, Rolex King Midas, Bulgari inspired by a Roman coin, dan lain-lain. Walaupun lebih dikenal dengan his sport casual designs di Nautilus dan Royal Oak atau Ingenieurs, tapi di akhir karir dia, Mr. Genta sebenarnya banyak mengeluarkan desain yang lebih artistik dan ekspresif dan lebih dikenal sebagai designer atau artist postmodernist. Despite the stylistic evolution, everything he designed diambil inspirasi dari things yang ada di sekitar dia. Ursin sendiri itu adalah bahasa Prancisnya sea urchin atau bulu babi. Genta sendiri pertama kali sketch the idea of the urchin setelah trip dengan keluarganya di tahun 94 ke Korsika. Setahun kemudian keluarlah sebuah Ursin Special yang dibuat khusus hanya untuk istrinya Evelyn Genta yang sampai sekarang adalah jam favorit istrinya. Genta wafat di 2011 dan setelah berkali-kali pindah ownership akhirnya LVMH acquire Gigi Gerald Genta dan tahun lalu relaunch the brand Gerald Genta dengan ngeluarin timepiece pertamanya di Only Watch di 2023. Dan tahun ini keluar dengan seri keduanya yaitu Gentissimo Ursin. Ini adalah revival dari seri Genta Ursin tahun 90-an. Untuk debutnya, lini Gentissimo Ursin ini keluar di 3 model dengan case bulat convex adorned dengan 223 screw-in beads dengan menggunakan material dan desain berbeda untuk beads-nya di setiap modelnya. Di iterasi pertama, beads-nya terbuat dari white gold bulat-bulat yang menyerupai embun dengan anthracite gray guilloche dial. Yang iterasi berikutnya adalah yellow gold yang paling menyerupai bulu babi sendiri karena beads-nya menjadi spike warna kuning. Dengan a simple black dial cocok banget kayaknya di pair dengan Louboutins. Dan yang ketiga, yang terakhir, beads-nya di rose gold dengan diamond set dengan pink mother of pearl guilloche dial. Nah, ini semua beads-nya di screw down ya di DLC coated titanium underlining case. Case size-nya semua di 36,5 mm dengan ketebalan 9,6 mm. Ukuran tangan gini ciri khas 90-an. Semuanya menggunakan automatic caliber GG strip 005 dengan 50 hours power reserve beating at 4 Hz. Retail di harga 390 juta untuk yang grey, 574 juta untuk yang pink, dan 448 juta untuk yang hitam. Nah, itu tadi 3 brand yang baru rilis new lineups. New lineups, understandably, emang jarang karena the R&D, marketing strategy, logistics, dan effort it takes is tremendous. Especially in brands yang punya long-standing history kayak PP Cubitus
allegedly the plan for release roadmap-nya udah jelas sampai ke 2039. Berarti ini kan a project with a long-term planning. It can sometimes make or break the future of the brands. Makanya banyak yang tread carefully. The watches yang kita tahu as legends today bukannya dari awal rilis smooth sailing. Banyak yang awalnya dapat review negatif, apalagi jam-jam yang go against the flow pada masa-masanya. Contohnya Aquanaut, Royal Oak pada masa-masa awal rilisnya met with cemoohan dan resistance. Likewise, ini yang kita lihat sekarang dirilis kayak Cubitus. Tapi nyatanya, it's still selling like kacang goreng karena masih nggak bisa nemu di butik dan sekarang udah mulai bermunculan dipakai di celebrities, public figure, dan billionaire. Dan saya sendiri kalau emang dapat kesempatan buat beli ini di retail, ya pasti akan segera bergegas gitu. Nah, only time will tell apakah dia akan mencapai kesuksesan seperti cousin-nya di Nautilus dan Aquanaut. Tapi for now, let's hope all these 3 lineups will do well in the future. Nah, itu dia tadi 3 brand jam tangan yang recently release a new lineup. Menurut kalian, kira-kira berikutnya brand apa lagi nih yang bakal keluarin new lineups? Boleh komen di bawah. Nah, kalau kalian mau kita bahas isu-isu lain seputaran jam tangan, boleh juga komentar di bawah. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. See you in the next video. Timeology. Time out.